Ada anggapan bahwa Mongol melihat Mekah sebagai wilayah terisolasi secara ekonomi. Mereka lebih tertarik menguasai Mesir yang subur atau menyerbu Eropa yang kaya. Menyerang Mekah dianggap sebagai pemborosan sumber daya militer untuk sebuah kota yang hanya berisi batu-batu suci dan bangunan tua di tengah gurun. Ini adalah ironi sejarah, yaitu keterisolasian geografi dan kurangnya kekayaan material yang mencolok di Mekah pada masa itu justru menjadi salah satu faktor yang menyelamatkannya dari kehancuran total. Di luar alasan logistik dan militer, ada dimensi psikologis yang menyelimuti pasukan Mongol. Meskipun mereka dikenal sebagai bangsa yang brutal, bangsa Mongol sangat percaya pada tahayul dan tanda-tanda alam. Setelah jatuhnya Baghdad, serangkaian peristiwa tak terduga terjadi yang mengguncang mentalitas kepemimpinan Mongol. Yang pertama ada kematian Mongke Khan. Saat Hulagu Khan sedang bersiap untuk melanjutkan ekspansi ke arah Mesir dan wilayah Arab lainnya, berita kematian kakak laki-lakinya yaitu Mongke Khan yang merupakan pemimpin besar Mongol sampai ke telinganya. Sesuai tradisi Mongol, Hulagu Khan harus menarik sebagian besar pasukan intinya kembali ke timur untuk menghadiri suksesi kekuasaan. Ini meninggalkan pasukan yang jauh lebih kecil di wilayah Syam, yang kemudian dikalahkan oleh Mamluk. Kemudian yang kedua ada rumor padang pasir yang menelan tentara. Beredar kisah di antara mata-mata Mongol mengenai nasib tentara-tentara kuno, seperti tentara Kambises dari Persia yang hilang ditelan badai pasir di wilayah Arab. Bagi orang Mongol yang terbiasa dengan padang rumput yang stabil, konsep pasir yang bisa menelan manusia adalah teror psikologis yang nyata. Kemudian yang ketiga, trauma psikologis. Kematian mendadak para pemimpin dan kegagalan di Ain Jalut menciptakan narasi internal Mongol bahwa wilayah selatan ini dikutuk atau setidaknya tidak direstui oleh langit. Mereka melihat, setiap kali mereka mencoba mendorong lebih jauh ke arah selatan, ada bencana politik atau militer yang menimpa kekaisaran mereka. Secara provokatif, kita bisa bertanya, apakah Mongol tidak menyerang Mekah karena mereka tidak bisa atau karena mereka akhirnya takut? Ketakutan ini bukan hanya soal pedang Mamluk, tapi ketakutan akan sebuah wilayah yang seolah-olah dilindungi oleh alam itu sendiri. Mereka telah membakar perpustakaan-perpustakaan terbesar, mereka telah menjatuhkan khalifah, tapi di hadapan gerbang padang pasir menuju Mekah, langkah para penakluk dunia ini tiba-tiba terhenti. Inilah kemenangan pertama dari tembok pasir. Namun ancaman Mongol sebenarnya belum berakhir. Ancaman itu justru berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, yaitu bukan lagi soal penaklukan di luar, melainkan sebuah pergolakan hebat yang terjadi di tubuh Mongol itu sendiri. Sebuah perang saudara antara keturunan Genghis Khan yang dipicu oleh satu hal yang tidak terduga, yaitu hidayah. Sejarah seringkali mencatat bangsa Mongol sebagai satu entitas yang solid dan monolitik. Namun kenyataannya, kekaisaran Mongol pasca Genghis Khan adalah sebuah keluarga besar yang dipenuhi dengan dendam dan kecurigaan. Dan di tengah bara api kehancuran Baghdad, muncul satu sosok yang menjadi mimpi buruk bagi Hulagu Khan, yaitu Berke Khan. Berke adalah cucu Genghis Khan, yaitu pemimpin dari Golden Horde atau Joshi Ulus yang menguasai wilayah Rusia dan Kaukasus. Namun, ada satu hal yang membedakannya dari sepupunya Hulagu. Berke adalah seorang Muslim. Ketika Hulagu Khan menyerbu Baghdad, membantai Khalifah Al-Musta'sim, dan meratakan pusat intelektual Islam, Berke Khan tidak hanya melihatnya sebagai sebuah penaklukan militer, dia melihatnya sebagai penghinaan terhadap imannya. Provokasi dimulai ketika Berke mendengar laporan tentang kekejaman Hulagu di Baghdad. Kemarahannya meledak dalam sebuah sumpah yang akan mengubah jalannya sejarah. Dia telah menghancurkan semua kota muslim dan telah menyebabkan kematian khalifah. Dengan pertolongan Allah, aku akan menuntut perhitungan darinya atas begitu banyak darah yang tidak bersalah. Inilah alasan utama mengapa Mongol tidak pernah bisa fokus menyerang Mekah. Setiap kali Hulagu ingin mengumpulkan kekuatan untuk menyerbu ke arah selatan, yaitu Mesir dan Arab, dia selalu terpaksa memutar balik pasukannya karena ada Berke Khan yang menyerangnya dari belakang. Perang saudara antara Golden Horde dan Ilkhanat atau wilayah Hulagu
adalah perang skala besar pertama antara sesama keturunan Genghis Khan. Berke Khan secara efektif menjadi penjaga tak terlihat bagi dunia Islam. Dia menjepit Hulagu dari utara, memaksa sang penakluk Baghdad itu untuk menghabiskan sumber dayanya dalam perang antar saudara ketimbang melanjutkan ambisi ekspansinya ke Tanah Suci. Tanpa intervensi Berke Khan, Mamluk di Mesir mungkin harus menghadapi seluruh kekuatan Mongol sendirian. Sebuah skenario yang kemungkinan besar akan berakhir buruk bagi keselamatan Mekah. Satu hal yang paling menarik dari bangsa Mongol adalah bagaimana mereka kalah secara spiritual oleh bangsa yang mereka taklukkan secara militer. Bangsa Mongol yang datang sebagai penghancur Islam perlahan-lahan mulai bertransformasi menjadi pembelanya. Fenomena ini seringkali disebut sebagai penaklukan spiritual. Mongol pada dasarnya adalah penganut syamanisme atau tengrisme yang pragmatis. Mereka tidak memiliki sistem teologi yang rumit. Ketika mereka menetap di Persia dan wilayah Islam lainnya, mereka mulai terpapar pada keagungan peradaban Islam yang tersisa. Infiltrasi ini tidak terjadi melalui pedang, melainkan melalui pernikahan, diskusi para ulama di istana, dan pengaruh para sufi yang tetap bertahan di reruntuhan kota. Titik puncaknya terjadi pada masa Ghazan Khan, yaitu penguasa Ilkhanat yang juga merupakan keturunan Hulagu Khan. Pada tahun 1295, Ghazan Khan secara resmi memeluk Islam dan menjadikan Islam sebagai agama resmi negara. Bayangkan transformasinya, cucu dari orang yang meratakan Baghdad kini bersujud ke arah Ka'bah. Transformasi ini secara otomatis menghapus Mekah dari daftar target penaklukan. Bagaimana mungkin seorang Khan yang telah menjadi Muslim akan menyerang pusat kiblatnya sendiri? Inilah plot twist sejarah yang